Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak semua. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Untuk mengikuti pembelajaran kali ini, silakan kalian menyimak buku paket halaman 127 sampai 128 yang menyajikan teks tentang hutan bakau. Pada teks tersebut, kita akan belajar tentang hutan bakau. Siswa kelas 3 yang mengadakan kunjungan akan mencari tahu apa saja tentang hutan bakau. Yang pertama, hutan bakau disebut sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Berarti bisa kita pahami di mana habitat utama dari hutan bakau tersebut. Habitat utama hutan bakau ada di garis pantai. Namun sekarang hutan bakau bisa dijadikan kawasan wisata. Contohnya di Surabaya ada namanya wisata mangrove yang berisi tanaman hutan bakau ini. Informasi kedua yang dapat kita ambil dari teks adalah manfaat hutan bakau untuk melindungi garis pantai dari pengikisan, juga berguna untuk meredam gelombang. Informasi yang ketiga, bagaimana sih cara merawat hutan bakau itu? Yang pertama dengan melakukan penyiangan. Sudah tahu kalian apa maksud dari penyiangan? Penyiangan dilakukan untuk membasmi hama penyakit. Cara merawat yang kedua adalah dengan cara penyulaman. Penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang mati. Silakan disimak gambarnya. Itu adalah contoh orang yang melakukan penyiangan dan penyulaman tanaman bakau. Selanjutnya, informasi yang dapat kita ambil dari teks adalah penyebab kerusakan hutan bakau. Apa saja yang menyebabkan hutan bakau itu rusak? Yang pertama, binatang pemakan daun. Yang kedua ada kepiting. Yang ketiga, ombak yang besar. Yang keempat adalah manusia. Kenapa manusia termasuk dalam penyebab kerusakan hutan bakau? Karena terkadang manusia menebang dan menginjak-injak pohon bakau yang sudah tumbuh ataupun yang baru tumbuh tanpa menyadari bahwasanya kita harus bertanggung jawab untuk melestarikan tanaman yang satu ini. Nah, itu tadi informasi yang bisa kita dapat dari teks halaman 127 sampai 128. Kalian sudah bisa untuk mencari informasi. Selanjutnya, dalam rombongan tadi ada siswa kelas 3 yang bernama Siti. Siti ini memiliki hobi mengumpulkan daun-daunan. Ketika di hutan bakau tadi, dia mengumpulkan 2 daun bakau yang akan dia hitung dengan menggunakan penggaris. Silakan disimak. Di situ ada 2 daun. Daun yang pertama mulai dari 0, angka 0 sampai dengan 4. Daun yang kedua ini terus. Daun yang kedua mulai dari 4 sampai dengan 9, berarti 5. Berarti ukuran 2 daun yang dikumpulkan Siti adalah 9. Kalian bisa berlatih di rumah menghitung daun-daunan dengan menggunakan penggaris. Tidak harus daun. Mungkin kalian ingin menghitung ranting juga bisa. Coba di rumah dipraktekkan ya. Selanjutnya, temannya Siti yang bernama Lani itu suka menggambar. Dia mengumpulkan karya tulis, karya gambar berupa gambar dekoratif yang mempunyai ide dari daun bakau. Seperti ini contohnya. Jadi Lani menggambar gambar dekoratif dengan ide tumbuhan berbentuk daun seperti yang ada pada contoh. Kalian juga bisa membuat sendiri di rumah dengan ide kalian sendiri. Nanti dituangkan dalam sebuah kertas gambar yang berisi gambar yang menunjukkan itu ide dari tumbuhan. Boleh daun mangga, daun pepaya, daun singkong, terserah yang ada di sebelah kalian. Selanjutnya, Lani dan Siti tadi memiliki kegemaran yang berbeda.
Itu namanya keragaman. Masing-masing kita sebagai anggota keluarga memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Kita sudah pernah membahas apa pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, itu wajib kita lakukan. Sementara hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita melakukan kewajiban. Jadi jangan terbalik. Kita harus melakukan kewajiban dulu, setelah itu kita baru menerima hak. Jangan kita menuntut hak dulu, baru kita melakukan kewajiban. Selanjutnya, kewajiban anggota keluarga. Yang pertama, dari kepala keluarga dulu, yakni ayah. Kewajiban ayah yaitu mencari nafkah dan melindungi keluarga. Kedua, kewajiban ibu membantu ayah mengurus keperluan keluarga, memasak, membersihkan rumah. Lalu kewajiban kita sebagai anak apa? Belajar, terutama belajar itu adalah kewajiban kalian yang paling utama. Tapi selain itu kalian bisa juga membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Tidak perlu yang berat-berat, misalkan membantu merapikan kamar sendiri, membantu menyapu, membantu mencuci piring sendiri, bisa diawali dengan hal-hal yang kecil. Nah, masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang berbeda-beda. Jika kita melakukan dengan seksama dan penuh tanggung jawab, maka kewajiban masing-masing dapat tercapai dan rumah akan selalu dalam kondisi yang nyaman. Sekarang, setelah kita melakukan kewajiban, kita berhak mendapatkan hak kita sebagai anggota keluarga. Yang pertama, hak ayah dan ibu. Ayah dan ibu memiliki hak dihormati dan disayangi anak-anak. Kita diharuskan menghormati dan menyayangi ayah dan ibu. Karena beliaulah kita bisa meluruskan jalan untuk mencapai cita-cita nanti. Selanjutnya, hak kita sebagai anak adalah disayangi dan dicukupi kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban sesuai dengan pengamalan sila keberapa? Sila kelima Pancasila. Masih ingat kita mempunyai dasar negara yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. Yang akan kita bahas adalah sila kelima. Sila kelima memiliki lambang padi dan kapas. Masih ingat bagaimana bunyi dari sila kelima? Bunyi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentunya kalian sudah hafal kan apa saja bunyi dari sila-sila dalam Pancasila. Tidak hanya harus menghafalkan, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai calon penerus generasi bangsa, harus mengamalkan juga apa isi dari Pancasila tersebut. Mulai dari yang pertama sampai dengan yang kelima. Harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama yang kita bahas sekarang adalah sila kelima tentang persamaan hak dan kewajiban. Jadi, di rumah ketika ayah dan ibu repot, ibu sibuk membersihkan rumah, kita harus membantunya. Jika kita tidak bisa minta tolong kakak, minta tolong pada ibu untuk membantu kita menyelesaikan tugas kita. Harus belajar. Kalau tidak belajar dari sekarang, kita tidak akan bisa sampai besok. Bisa kan anak-anak? Tentu bisa. Anak hebat pasti bisa. Selanjutnya, di kelas nanti kalian bisa mempresentasikan di kelas. Ketika ibu guru menyuruh kalian, coba anak-anak, perwakilan satu anak untuk ke depan, silakan presentasi. Kalian memiliki tugas apa saja di dalam kelas, di dalam rumah. Misalkan, Siti mendapat tugas merapikan tempat tidur, Budi mendapat tugas mencuci piring sendiri, Lani mendapat tugas menyiram tanaman. Itu adalah tugas-tugas sederhana yang bisa kita lakukan untuk membantu meringankan orang tua di rumah. Tidak perlu yang berat, yang sederhana saja. Bisa kalian presentasikan dengan berani di depan kelas. Apa saja yang kalian lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Paham? Selanjutnya, tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapat air dan matahari. Ini harus seimbang. Jika tanaman kita cuma mendapat air, maka tidak akan sehat.
Bila terus dipanasi juga tidak akan sehat, harus cukup antara air dan matahari. Manusia akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Mungkin sebagian akan gini, aku capek olahraga makanya saya diam saja. Tidak, dengan terus bergerak dan berolahraga kita akan mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, tentunya lebih semangat. Nah, dengan bergerak, kenapa kita harus bergerak? Peredaran darah dalam tubuh akan menjadi lancar. Kalau sudah lancar, kenapa? Kalau sudah lancar, kita akan lebih semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, tidak ngantuk, tidak ngelentruk, tidak sebagainya. Selanjutnya, salah satu permainan tradisional yang banyak melakukan gerakan adalah permainan tapak gunung. Di antara kalian sudah ada yang tahu apa permainan tapak gunung? Itu adalah jenis permainan tradisional yang banyak melibatkan gerakan dan juga kerjasama dan beberapa sifat yang baik. Silakan dilihat. Itu adalah contoh anak-anak yang bermain permainan tapak gunung. Ada satu yang bermain, yang lain menjaga, dan yang lainnya antri. Sudah? Mungkin kalian sudah pernah menjumpai permainan ini di sekitar kalian. Mungkin namanya berbeda, bisa, tidak apa-apa. Yang penting seperti itu. Nah, sekarang kenapa permainan tapak gunung itu dikatakan sebagai permainan yang memiliki banyak gerak? Nah, gerakannya apa yang dilakukan adalah melompat yang pertama, yang kedua menekuk, dan yang ketiga memutar. 3 gerakan ini memerlukan aktivitas yang banyak, jadi tidak bisa dilakukan dengan cuma diam saja, harus aktif. Dan bisa dipastikan ketika kalian bermain tapak gunung ini, ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan keringat, kita akan bergerak, peredaran darah kita menjadi lancar. Yang perlu diperhatikan adalah sikap saat permainan. Yang pertama, sportif tentunya. Sportif itu tidak curang. Kemudian yang kedua, sabar menunggu antrian. Misalkan Budi antrian nomor 1, Lani nomor 2. Lani tidak boleh mendahului Budi karena Lani urutannya nomor 2, Budi nomor 1. Itu namanya sportif dan sabar. Selanjutnya, bersyukur dan rendah hati ketika menang. Ketika kita menang, kita harus bersyukur dan juga tetap rendah hati, tidak boleh merasa sombong. Aku sudah memenangkan, berarti saya orang anak yang hebat, saya anak yang tangkas, saya anak yang pemberani. Tidak. Selanjutnya, berbesar hati mengakui kekalahan ketika kita kalah. Jangan ketika kalah kita marah-marah ke teman-teman, menuduh teman yang curang, kita menuduh teman yang tidak-tidak karena kita tidak terima kalau kita kalah. Nah, silakan diperhatikan lagi. Di situ ada sikap-sikap saat permainan tapak gunung. Sifat sikap ini secara nggak langsung nanti membentuk menjadi kita pribadi anak yang baik, yang bisa menghargai teman, yang bisa bersifat sportif dan sabar. Nah, itu tadi adalah pembelajaran 3 dan 4 dari tematik subtema 2. Terima kasih. Semoga yang Ibu Guru sampaikan bermanfaat untuk anak-anak. Semoga kita tetap sehat, semoga kita tetap semangat, dan semoga yang Ibu Guru sampaikan bermanfaat untuk dan bisa membantu anak-anak dalam memahami pelajaran. Sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.